Kali ini gue pengen update tentang BTC arahnya mau kemana ya, dan potensi-potensi yang bakal terjadi di BTC. Di sini gue recording sambil live di TikTok ya, di sini. Jadi sambil sharing analisanya. Oke, kita langsung aja untuk analisa. Seperti biasa aku bakal bahas update untuk monthly-nya. Sebenarnya udah diupdate, analisanya masih sama sih, karena kalau kita bisa lihat bahwa BTC masih belum bisa closing di atas monthly-nya ya, di atas yang kemarin sempat saya sebut sekitar 23.500 kurang lebih. Oke. Nah, ketika kita lihat juga di bulan Februari dia masih malah ya nggak closing ya. Dan seperti yang saya bahas, kalau nggak closing potensinya bakal cari higher low-nya lagi. Jadi kira-kira bisa di tengah-tengah atau bahkan bisa sampai ke bawah sini. Oke. Jadi ini adalah supportnya. Nah, kira-kira bakal kemana sih arah BTC? Ini kita bilang mungkin bakal mencari area bawahnya dulu ya, dan penurunannya bakal sampai kemana. Nah, kita bakal coba dulu buka ke breakdown lagi ke weekly candle. Oke. Nah, ini weekly candlenya. Di weekly candle aku bakal tambahkan lagi resisten ya untuk weekly candlenya. Kira-kira di sini berarti area yang harus di weekly candle yang harus di break itu di area 24.700 atau 24.800 lah ya. Nah, kalau dia bisa closing di weekly candle 24.800, potensi kenaikannya itu bisa mencapai di area sini. Jika bisa breakout ya di 24.800 di weekly candle. Weekly candle, oke. Okay? Maka potensinya bisa ke 31.000 ya. Nah, tapi balik lagi, kalau saya selalu trading based on confirmation. Kalau belum breakout, saya nggak bakal bilang dia bakal ke atas ya. Nah, sekarang kan karena dia belum breakout nih, maka potensinya mencari yang namanya higher low. Balik lagi, selalu dan selalu saya share ke teman-teman bahwa kita harus tahu memahami pola uptrend. Oke. Seperti ini. Nah, yang harus dilakukan dan kita lihat adalah BTC itu bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, apakah di sini dia mantul atau tidak? Kita lihat lagi ya nanti ya progresnya. Tapi pada dasarnya karena dia masih kepentok di resisten di 24.700, jadi potensi masih mencari bawah. Oke. Mencari bawah dan pantulan. Nah, ingat ya teman-teman, aku bakal bilang bahwa potensinya jika dia bisa breakoutin sekitar 24.800-an atau 900 closing di atas weekly-nya di area ini, maka potensinya bisa mencari higher high-nya di atas ini. Ya. Nah, kenaikannya mungkin bisa mencapai 31.000 arahnya, oke. Nah, sedangkan kalau ngomongin penurunan, ya penurunan, kita bisa lihat kalau weekly candle sampai area low-nya kira-kira itu bisa sampai di sini ya. Kalau penurunan tuh bisa low-nya harus bisa dijaga di 22.000 lah ya, kira-kira. Karena kalau sampai 22.000 nggak bisa bertahan dan jebol, ya targetnya bisa ke bawah, bisa di sini, ya bisa di sini turunnya, karena di sini ada resisten yang menjadi support, bisa di sini juga, oke. Kebetulan karena ini marketnya masih bullish ya, masih naik tinggi banget, masih uptrend, jadi penurunannya itu mungkin bakal cukup terbatas. Jadi potensi yang kalau dijebol 22.000 itu dia bisa ke 20.100. Kalau jebol 20.100 supportnya, targetnya lagi ke 18.400. Dan the worst case penurunan adalah sampai 16.100. Oke. Ya, dicatat ya. Kalau dia jebol 22.100, target berikutnya adalah ke 21.100. 20.100 jebol lagi, target penurunannya ke area 18.400. 18.400 jebol ke 16.100. Jadi nggak ada guys yang namanya sekarang harganya lagi di 22.300, terus kok mungkin nggak kok ke 10.000, mungkin nggak kok ke berapa tuh, 12.000, 11.000. Jebolin dulu supportnya. Kalau nggak jebol ya gimana kita bisa bilang dia bakal ke sana kan.
banyak banyak lapisan guys, banyak lapisan yang harus dia jebol dahulu, karena ini bukan Thanos yang tiba-tiba langsung ke area bawah ya, langsung berpindah transportasi ya. Oke, uh, kita coba breakdown ke daily candle. Daily candle di sini sebenarnya bakal lebih jelas ya teman-teman. Nah, uh, kita coba clearin dulu, hide dulu ya. Hide ini, hide ini, hide ini. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya ada beberapa skenario khususnya untuk BTC. Pertama, kita bisa lihat bahwa BTC bisa aja membuat channeling ya. Jadi channel seperti ini. Oke, channel seperti ini untuk daily resistennya dan supportnya di sini. Oke, bisa nggak? Bisa. Jadi bisa aja di sini dia bakal mantul. Oke, seperti ini. Bisa atau nggak bisa? Kita kan ngomongin kalau trading plan nggak mungkin cuma satu guys. Kalau dia jebol sini berarti arah trading plannya sudah berbeda lagi. Oke. Nah, terus jangan lupa ada pola yang membentuk seperti uh, head and shoulder juga. Jika dia breakdown dari sini, oke? Areanya berapa? Areanya sekitar kalau dia breakdown di 21.200 atau 300 ya kurang lebih. Mungkin aku bakal lebih pede di 21.000 jebol lah ya. Karena bisa aja sampai di area ini guys. Ketahan di area ini ya. 20.500. Kenapa? Karena di sini ya lumayan ya, lumayan kuat ya, karena di sini lumayan banyak tuh. Ini adalah resisten, resisten, terus support ya. Yang sekarang kalau dia jebol pun juga bakal mungkin bisa ketahan ya, karena ini lagi uptrend banget kan. Sekarang kalau marketnya lagi bagus-bagus aja, sentimennya nggak terlalu over kayak FTX sama Luna, marketnya itu penurunannya bakal bakal lumayan tertahan sebenarnya guys. Karena balik lagi ya, follow the trend. Kalau trend outlook besarnya masih uptrend, ya kalau kita nge-counternya ke counter kayak short, berarti kan kita counter trend ya. Nah itu biasanya bakal lebih, resikonya lebih besar. Tetapi kalau marketnya kayak Luna kemarin, kayak FTX, kan semuanya memang lagi turun tuh, lagi dump ya, itu literally dump. Nah kalian long itu malah sulit, karena sulit capai target karena marketnya ya lagi trennya downtrend, lagi downtrend akut keras gitu. Oke, jadi kita bakal lihat apakah dia bisa bertahan di parallel channel ini, channeling ini yang lagi uptrend ya. Kalau ini bisa dia breakout, nanti mungkin kita bakal breakdown di weekly, 4 jam atau 1 jam. Kalau dia breakout, ya arahnya bakal naik ke atas sampai sini ya. Nah sederhananya ini kalau pakai parallel channel kayak gini guys. Nah ya, lebih cakep kan ya. Oke. Jadi ada potensi ini ketahan ya, dan kita berharap kalau tidak ada sentimen yang cukup signifikan dia masih bertahan seperti ini dan bisa mantul. Kalau turun ya target penurunannya sampai di area 21.300 sampai 21.700. Oke, penurunannya. Terus make sure kalaupun dia mantul kalau dia bisa bertahan di 21.700, potensi juga dia ada pullback dan membuat pola shoulder sebelahnya seperti ini. Ini kan kiri, ini kepala, ini tangan kanan. Oke. Terus ya jadi bisa pullback ke area sini kalau dia jebol ya. Nah ini potensinya untuk daily candle, arahnya bagaimana, pokoknya kita penentuannya ada di sini guys, penentuannya di sini dulu. Oke. Nah coba kita breakdown di 4 jam. Nah oke, 4 jam aku bakal close, aku bakal zoom in seperti ini. Oke. Di sini kita bisa pasang resisten di area ini. Oke. Dan pasang support di area ini. Oke. Nah, ini adalah resisten.
Ini adalah resisten, ini adalah support. Oke. Nah, kalau dia bisa breakoutin area resisten ini, ya, area resisten ini, targetnya itu kurang lebih, nah, sampai di sini kemungkinan ketahan sama ini ya. Kita pakai ranging aja. Oke, nah, ketahan sampai sini. Jadi kalau dia breakout ya, berarti ini area sekitar 22.800. 22.800 bisa jadi turun lagi buat cari bikin higher high. Tapi biasanya BTC kan nggak nanggung-nanggung ya kalau dia masih ranging kayak gini. Ini juga kenaikannya paling cuma nggak sampai 1%. Oh ya, sampai. Oke. Nah, kalau ini bisa breakout, kalau dia bisa breakout lagi, targetnya itu sampai ke area supply-nya di area ini. Oke, ini adalah area supply di sekitar sini. Ini kalau kita ngomongin dia bisa breakout ya, breakout dan ya pencapaiannya 23.400. Ini area resistennya dia. Yang kemungkinan kita bisa bisa short dari situ ya. Buat cariin dia koreksinya sampai mana. Kemungkinan sampai sini juga. Ini recording bakal saya buka lagi ntar kalau harganya udah sampai ini atas. Tapi ini kan baru ngomongin kalau breakout ya. Kalau turun gimana? Kalau turunnya begini. Ini kan kalau jebol ya. Kalau jebol ya penurunan tuh. Kalau begini berarti bisa nih. Berarti ketahan di sini bisa. Oke. Bisa ketahan di sini. Dan di sini. Ini kalau penurunan ya. Kalau dia jebol ke sini. Oke. Pokoknya ini adalah resisten, ini adalah support. Kalau breakout, ini ada resisten berikutnya, ini ada resisten berikutnya, ini ada resisten berikutnya. Kalau dijebol, ini penurunannya bisa sampai ke 22.000 and then 21.600. Dan ya, kalau jebol ini bisa ke 21.300, kurang lebih begitu. Ini buat 4 jam. Terus kalau 1 jam bagaimana? Kita coba break down lagi. Oke. Ini fake out ya, guys. Ini fake out berarti. Ini fake out. Kita harus lihat dia breakout, retest, breakout. Oke. Ya mas sama lah, ini outlooknya sama kok. Oke, outlooknya sama. Cuman kalau di sini, kalau ini jebol ya, kalau ini jebol di sini. Ya, kalau ini 22.300 jebol, target penurunannya sampai ke support guys, sampai ke 22.200. Oke, ini trading di time frame lebih kecil lagi. Support kecilnya. Oke. I think kelar untuk BTC-nya ya. Dan untuk BTC kurang lebih seperti itu. Jangan lupa follow IG saya dan TikTok saya, oke? Dan subscribe channel ini ya teman-teman, buat tahu dan update tentang teknikal, untuk teknikal kripto, fundamental, dan mungkin nanti aku bakal sharing tentang beberapa pengetahuan kali ya. Yap, ini Instagram, TikTok, dan jangan lupa join Telegram. Ini biasanya kalau lagi live ada koin yang mau dibahas apa. Ini Telegramku, jangan lupa follow Kejo Crypto Channel, join discussionnya juga. Oke, that's it for BTC. Thank you semuanya.